semisal kata istidraj. Jadi saran saya terkait yang tadi itu, ya umat Islam cobalah searching gitu ya. Tiap hari sholat, tiap tahun zakat, ada yang tiap bulan pergi umroh. Minimal cari tuh makna umroh apa sih gitu. Ada yang pernah haji, makna haji itu apa, hajja ya hujju itu artinya apa sih gitu ya. Dicari biar kita tuh tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Biar tahu purpose, destination haji gitu ya. Purpose dari kita mengamalkan itu apa. Jangan-jangan kita tuh cuma ngelaksanakan tapi nggak paham gitu. Kalau nggak paham nanti ya Tuhan nyuruh A, kita melakukan Z gitu ya. Oke, itu silakan cari tahu ya, itu pembelajaran buat kita semua lah. Oke. Nah sekarang istidraj ya. Harusnya ustadz ketika memulai pengajian tentang istidraj itu ya, jangan mulai dari wah ini istidraj, itu istidraj. Jangan nunjuk contoh dulu ya. Saya tuh digontor dulu selalu diajarkan ya, kalau mulai pembelajaran ya, mulailah dengan thoriqoh tatbikiyah ya. Bisa juga sih dari contoh kemudian definisi, atau dari definisi ke contoh gitu ya. Itu digontor diajarin saya, mulailah dari contoh kemudian ke teori, atau sebaliknya dari teori kemudian ke contoh. Nah kadang-kadang Ustadz tuh contohkan teorinya nggak disebutkan gitu ya. Oke. Saya mencoba untuk mendefinisikan ya, ini bukan versi saya, ini versi yang berkembang di masyarakat, versi yang diajarkan oleh ustadz gitu ya. Jadi bukan versi saya. Oke. Istidraj adalah kenikmatan ya, yang Allah berikan karena kekufuran. Gitu nggak sih kalau disederhanakan? Ya gitu, intinya gitu lah ya. Intinya tuh orang tuh tidak taat sama Allah ya kan, tetapi diberikan nikmat, kenikmatan. Intinya gitulah. Ya mafhum wajar aja ya kalau saya nggak bisa ngambil definisi yang tepat ya, karena mereka pun mendefinisikannya pun kacau gitu, bahkan nggak pernah mendefinisikan. Oke, intinya gitu ya. Jadi ada kenikmatan di balik ketidaktaatan lah gitu. Oke. Contohnya apa? Nah ini contoh yang sering dibahas di kajian-kajian istidraj itu. Ada tetangga kita ya, nggak pernah sholat, nggak pernah infak ya, bahkan kafir ya. Kok hidupnya enak gitu ya, rumah kebeli ya kan, kendaraan kebeli, tiap bulan liburan ke Eropa misalkan ya kan, karir meningkat terus, apalagi sama tetangga hubungannya baik gitu kan, keluarganya sejahtera gitu. Nah sedangkan di sisi lain ya ini ya kan, ada orang yang sholat 5 waktu, infak dia bayar, puasa Ramadan penuh 30 hari ya kan, apalagi umroh dia pergi. Biasanya nggak pergi umroh sih yang sirik ini, nggak punya duit. Ya kan, berbakti sama orang tua ya, taat sama Allah dan Rasulnya, tapi jangankan rumah gitu, sepeda pun nggak kebeli ya kan, HP aja kredit ya, HP aja kredit ya kan, baju itu aja ya kan. Mau kemana-mana mikir-mikir, mending buat makan gitu kan. Mau nongkrong sama kawan mikir, itu kok nongkrong besok nggak makan. Nah ini dua fenomena di masyarakat gitu ya, dua profil orang di masyarakat yang menunjukkan yaitu tadi konsep dari istidraj itu. Nah kemudian ya si miskin ini ya, yang taat miskin ini ya, dia menunjuk tetangganya itu yang kaya gitu kan, tapi nggak pernah sholat apa segala macam, sebagai itulah dia sedang diistidraj sama Allah kan, artinya dia sedang diberikan kenikmatan karena dia nggak taat. Sedangkan di akhirat nanti dia akan dibejek-bejek lah bahasanya
Nah kalau si muslim ini, ya biarpun aku di dunia terseok-seok, makan pun susah gitu kan, nah ini akan bahagia hidup di akhirat gitu, ya kan. Nah ini sebetulnya saya optimis ini lahirnya dari orang syirik mesti ini. Nah memang ya ada salah satu pola pikir dasar manusia itu yang namanya mendang mending, ya kan. Mendang mending gitu selalu itu, ya. Nggak tahu ya maksudnya, kalau karakteristik masyarakat Indonesia tuh kayak gitu tuh, mendang mendingin apapun tuh dimendang mendingin sama dia gitu, ya kan. Kalau ada cewek, ngelihat cewek cakep gitu, oh dia cakep tapi lebih soleh aku daripada dia, biarpun dia cakep. Selalu ada komparasi begitu gitu teman-teman. Ini baik disadari ataupun tidak loh ya, selalu ada komparasi seperti itu. Mendang mending itu pertama dimulai dari kekurangan kita, ya kan. Kita kurang ini, kita kurang ini, nah nanti akan dicari poin mendingnya gitu. Dalam poin ini oke, aku kalah, tapi aku dalam poin ini lebih mendingan daripada dia, gitu tuh. Ada jiwa apa ya, kompetitif, basic kompetitif nature gitu ya, terhadap sesama manusia lainnya gitu ya. Nah termasuk dalam ya istidraj ini yang dicontohkan ini gitu kan. Oke lah dia kaya, tapi kan dia nggak pernah sholat gitu kan. Mending aku dong gitu kan. Aku sholat tapi nggak kaya gitu. Oke. Jadi ada gitu, dalam diri manusia tuh ada kayak gitu, mendang mendingin gitu kan, selalu terjadi. Dia sih enak, begini, tapi kan aku gini. Biarpun dia begini, tapi dia itu tidak begini, tidak seperti aku. Pasti ada kayak gitu. Ngaku nggak ngaku aja biar enak. Karena saya pun pernah, ya saya juga manusia gitu. Pasti ada basic nature mendang mending ini gitu ya. Ya karena kita dalam hidup tuh selalu membandingkan sih gitu, ya kan. Otak kita tuh salah satu fungsinya itu perbandingan. Perbandingan itu karena fungsi dasarnya membedakan, ya kan. Ketika ada perbedaan gitu kan, kemudian ketika ada perbedaan muncul, ya tentu otak kita langsung membuat diferensiasi yang kuat gitu antara satu hal dengan hal lain. Kalau teman-teman berdiri di tembok putih gitu, berdiri depan tembok putih itu nggak ada lain, otak teman-teman tuh nggak gerak, ya. Beraktivitas cuman aktivitasnya belum gitu ya, aktivitasnya belum terlalu kompleks. Begitu ada lalat lewat, nyet, itu otak teman-teman langsung bergerak. Ya, ini keteriuhasan. Saya harus merujuk kepada neuroscientist dalam hal ini gitu ya. Begitu ada lalat lewat, otak kita langsung bergerak. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan yang kita deteksi gitu kan. Kemudian kita akan melihat kepada perbedaan itu, membandingkan dengan yang bukan hal itu. Gitu. Oke, itu fungsi dasar otak kita. Makanya dalam kehidupan hari-hari kita nggak lepas dari perbandingan, ya. Kita sekedar beli telur aja. Di warung Ucok, misalkan kita beli hari ini di warung Ucok. Di warung Ucok, satu telur harganya 1.800. Besoknya ke warung Bugis, ya. Di warung Bugis ternyata cuma 1.500. Ya, di situ kita mengcompare, ya. Bahkan untuk mengesahkan komparasi kita omongin sama tetangga. Kemarin aku beli di warung Ucok satu telur 1.800 gitu kan. Besoknya aku beli di warung Bugis cuma 1.500 satunya gitu kan. Ternyata lebih murah di warung Bugis gitu. Nah, tapi tetangganya menyanggah, enggak. Biarpun di warung Bugis, biarpun di warung Ucok lebih mahal, tapi dia telurnya lebih gede gitu kan daripada di warung Bugis. Habis itu kita sanggah lagi, alah gedenya cuma seberapa persen sih. Itu otak kita tuh otak komparasi gitu ya, selalu mengcompare segala sesuatu. Dan itu sah-sah saja gitu ya, selama komparasinya benar, selama metode kita dalam mengcompare sesuatu itu benar ya, apple to apple gitu ya, seperti itu. Nah, lantas istidraj ini bagaimana gitu ya? Istidraj ini tentu ada dua perbandingan gitu ya. Tentu ada dua perbandingan. Yang satu nggak pernah sholat tapi kaya, yang satu lagi sholat terus tapi miskin. Oke. Nah, sebetulnya untuk memverifikasi hal ini gitu ya, ini benar atau enggak sih? Ya, gini loh. Ya.
Kenapa ayat Al-Quran tuh dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim tuh biar umat Islam ini melek masalah gini-ginian gitu. Oke. Untuk penjelasan Bismillahirrahmanirrahimnya, saya mungkin akan jelaskan di lain waktu. Saya jelaskan secara logika aja ya. Allah ini ya menyediakan segala bentuk ya sumber kehidupan bagi makhluk hidup ya, itu bersifat universal. Oke. Sifatnya universal ya. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, semua dipersiapkan sumber kehidupannya. Oke. Kenapa saya ngomong sumber kehidupan? Karena nanti ujung-ujungnya ini perkara material gitu. Ya, bukan perkara iman apa segala macam, bukan. Ini ujung-ujungnya perkara material. Oke. Nah, jadi Allah itu mempersiapkan sumber kehidupan gitu ya, yang membuat entitas hidup itu bertahan hidup ya, atau kita sebutnya sebagai keberkahan. Aneh kan? Iya, karena selama ini kita mendefinisikan keberkahan itu macam-macam gitu. Keberkahan itu sumber fundamental kehidupan, itu keberkahan namanya. Ya. Nah, Allah ini menciptakan ya keberkahan ini secara universal ya, manusia, hewan, tumbuhan ya, seluruhnya ya. Jangankan bedain antara yang beriman sama yang nggak beriman, antar spesies saja nggak dibedain sama Allah gitu. Semuanya disediakan makanannya ya. Tumbuhan bisa masak makanannya sendiri, tetapi dia memerlukan cahaya matahari, fotosintesis ya. Hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, dia makan tumbuhan, dia makan hewan lainnya gitu ya. Nah, manusia sama, manusia nggak bisa membuat makanannya sendiri gitu kan, sehingga manusia memerlukan hewan untuk dikonsumsi dan memerlukan tumbuhan ya. Bahkan manusia itu ya semua dimakan gitu. Jamur dimakan, bakteri dimakan ya, bakteri diminum kalau bakteri ya gitu. Nah, jadi Allah itu ya menyediakan kebutuhan dasar makhluk hidup ya seluruhnya, tanpa membeda-bedakan ya antar spesies, ini tumbuhan, ini hewan, ini manusia, apalagi perbedaannya tuh sampai yang beriman atau nggak beriman gitu. Ya, nggak ada, semuanya tersedia ya. Di mana ketersediaan itu berada, ini sebetulnya basis ekonomi juga yang saya bahas ini. Nanti akan nyambung ke ekonomi gitu ya. Oke. Nah, di mana ketersediaan itu berada? Ya ada di alam semesta ini, di bumi ini, nggak jauh-jauh gitu ya. Hewan kalau mau makan nggak perlu terbang dulu ke planet Mars, ya susah. Ya, semuanya ada di bumi ini gitu ya. Tumbuhan ada di bumi ini, hewan ada di bumi ini. Oke. Nah, untuk membuat kehidupan itu stabil gitu kan, Allah membuat pola ya, pola-polanya dengan, kalau yang paling dasar itu ya ada siklus hidrologi ya. Siklus hidrologi itu agar air itu merata ya, bukan hanya terkumpul di ceruk-ceruk bumi, yang mana ceruk-ceruk itu ya itulah lautan ya. Lautan itu sebetulnya permukaan bumi yang paling rendah gitu ya. Kalau daratan tuh permukaan bumi yang tinggi gitu ya. Yang paling tinggi ya gunung ya. Nah, Allah membuat agar air ini tidak hanya tersedia di ceruk-ceruk bumi, tetapi air ini tersedia juga ya di daratan-daratan yang jauh dari permukaan, yang jauh dari laut. Kenapa ya? Karena nanti akan ada makhluk hidup di situ. Oleh sebab itu terjadilah siklus hidrologi. Dan siklus hidrologi ini dijelasin Tuhan dalam Al-Quran. Ya ada, di mana? Cari sendiri. Saya tuh heran banget kalau ada ustadz bilang, hujan, kata orang biologi, saya kata saintis, dia jelasin hujan terus terjadi gini-gini. Enggak, itu salah itu. Hujan itu terjadi karena izin Allah. Padahal Quran jelasin bagaimana hujan terjadi. Emang gitu ya. Saya pernah dengar dari salah seorang ustadz, udah meninggal ustadznya tuh, disebut sama ustadz lainnya sebagai Wahabi gitu ya. Salah itu, sains bilang hujan terjadi karena gini-gini. Itu tuh terjadi karena izin Allah. Izin Allah tuh maksudnya terjadi karena subjektivitas Allah, ya kan?
Padahal di Quran sendiri, ya, Quran sendiri itu jelasin bagaimana hujan ini terjadi, dan itu sebab akibat yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya kan, sebab akibat. Nah, siklus hidrologi, ya kan, ya teman-teman tahu lah siklus hidrologi, ya, air di lautan mutar ke daratan, ya. Mutarnya ada 3. Kalau menurut orang-orang menurut biologi itu ada 3. Ada siklus hidrologi dekat, dari laut jatuh lagi ke laut, ya, hujan. Jadi hujan di laut, panas di laut, ya, kemudian air itu nguap, ditampung awan, ya kan, kemudian turun di laut. Ada siklus hidrologi sedang, ya, dari laut turun di daratan dekat-dekat laut. Ada yang jauh turunnya di atas gunung. Nah, siklus hidrologi yang dari gunung itu, ya kan, nah gunung ini kan dataran tinggi. Dengan adanya gravitasi, ya, tentu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu salah satu sifat air. Nah, air ini mengalir dari pegunungan ke hilir laut, ya, sehingga terbentuklah yang namanya sungai. Ini yang saya omongin ini semuanya ada ayat Qur'annya, gitu, ya. Allah jelasin detail. Kalau kita masih ngomong ini semua terjadi atas izin Allah, ya, tanpa melibatkan sebab akibat, itu gobloknya kuadrat lah kita. Tololnya tuh pangkat 3, gitu, ya. Itu kita tuh, ya, orang bodoh-bodoh aja, padahal Tuhan ngajarkan ilmu pengetahuan, ya kan. Nah, ini apa yang saya sebut semua ini ada semua dalam, ya, kalau teman-teman mau baca tuh di buku saya, ayat-ayat evolusi ada semua saya cerita, ya kan. Ini siklus hidrologi, terbentuk sungai, ya kan, dari sungai itulah nanti makhluk hidup tumbuh di daratan, ya kan. Salah satunya yang paling pertama itu kan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Dulu tumbuh-tumbuhan hanya di laut, ya kan, tumbuh-tumbuhan gangga, tumbuh-tumbuhan hijau, ya kan, itu adanya di laut, gitu. Nah, kemudian terjadi siklus hidrologi membawa tumbuhan-tumbuhan itu ke darat, ya, lambat laun bercokol di batu seperti lumut-lumutan, ya kan, kemudian berevolusi sehingga menjadi pepohonan yang lebat, ya, batangnya besar, punya dahan, punya ranting, punya buah, gitu, ya, yang ada di daratan, yang terjamah oleh manusia sehingga rata-rata itu daratan, ya, tertutup oleh hutan, gitu, ya. Hanya beberapa daratan di muka bumi ini yang nggak tertutup hutan, gitu, ya. Seperti gurun, gitu, ya, gurun sebetulnya kutub itu termasuk gurun loh, gitu. Gurun dia, gurun Sahara, gurun Kalahari, kutub utara, kutub selatan, itu nggak ada tumbuhannya di situ, ya kan, seperti itu. Oke. Nah, itu siklus hidrologi awal dipersiapkan oleh Allah bagi makhluk hidup yang nantinya akan berevolusi. Oke. Jadi makhluk hidup tumbuhan sama hewan itu sama-sama berevolusi, tapi evolusinya duluan tumbuhan, ya kan, daripada makhluk hidup. Ya, makhluk hidup tuh berevolusinya nanti ketika makanannya sudah siap. Nah, ini Allah menyediakan, ya, bagi hewan dan manusia. Ini nggak ngomongin beriman sama nggak beriman dulu nih, beda spesies saja Allah menyediakan. Oke. Nah, kemudian tumbuhan-tumbuhan tadi, ya, dengan berbagai macam istilah tumbuhan, ya, ada nabat, ada zara, ada khodir, ya, ada apa lagi yang syajar, ada jannat, gitu, ya. Nah, ini semua istilah-istilah tumbuhan nih, ya kan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang penting teman-teman kalau mau tahu istilah ini saya ceritakan detail, ya. Itu di buku saya judulnya Ayat-Ayat Evolusi. Kontak admin di bio kalau mau, ya. Nah, dengan berbagai istilahnya itulah tumbuhan yang nantinya akan menjadi bahan konsumsi bagi hewan, ya, bahan konsumsi bagi manusia. Oke. Nah, dalam hal ini Tuhan tuh nggak beda-bedakan, ya. Ini manusia aku kasih, kalau hewan nggak aku kasih, nggak beda-bedain, gitu. Atau misalkan kecoa aku kasih rantai makanannya, tapi kambing aku nggak kasih, gitu. Ya, nggak kayak gitu, ya. Sumber kehidupan ini Allah sediakan semuanya, untuk semuanya, bahkan dari dari bakteri-bakteri kecil pun, ya, punya, gitu, ya kan, dia mengkonsumsi, ada sumber kehidupannya, gitu, ya, ada makanannya. Oke, tidak dipisahkan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Oke, ini saya jelaskan detail biar teman-teman ngerti, gitu, ya.
proses-proses material tuh begini, prinsip-prinsipnya begini. Oke. Nah, kemudian ya, terkait dengan hal-hal yang bisa dikonsumsi manusia, prinsipnya pun sama. Ya, karena prinsip umumnya sama, prinsip yang lebih spesifik ya sama juga gitu kan. Hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia sama. Ya, manusia konsumsi hewan, manusia konsumsi tumbuhan. Ya, dari tumbuhan ini banyak kita mengkonsumsi daunnya, ada daun kangkung, ya kan, kita mengkonsumsi batang, ya ada nggak? Ya ada, kadang-kadang pohon pisang pun kita jadikan sayur gitu. Kita konsumsi akarnya, umbi-umbian, ya kan, singkong, ubi, segala macam itu kita konsumsi, ya kan. Nah, hewan pun sama. Hewan kita konsumsi gitu ya. Ada yang beberapa kita konsumsi, ada yang enggak, jelas gitu. Tergantung selera kita. Kita kalau disuruh makan kecoa ya nggak mau gitu kan. Ya kan? Teman-teman mau nggak makan kecoa? Nggak mau kan? Tapi itu bisa dikonsumsi oleh manusia gitu kan. Teman-teman konsumsi babi mau nggak? Mau, cuman karena haram ya nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Tapi pada dasarnya mau gitu ya. Karena itu daging yang bisa dikonsumsi ya. Nah, ayam, bebek gitu ya bisa dikonsumsi. Kalau disuruh makan belatung ya teman-teman nggak mau gitu kan, seperti itu. Oke, jadi ada makanan tersendiri buat hewan, ada makanan tersendiri buat manusia gitu. Nah, manusia begitu pula demikian gitu. Oke. Nah, ketersediaan makanan ini ya, ketersediaan makanan ini atau dalam bahasa Quran itu fadilah. Fadlun ya, fadlun itu artinya stok gitu ya. Kelebihan-kelebihan ini ada di alam semesta. Oke, ada di bumi ini. Cara kita mendapatkan benda-benda ini ya, apa yang kita konsumsi ini kita dapatkan dengan usaha. Oke, clear ya. Kita bisa menikmati langsung, kita juga bisa reproduksi. Oke. Menikmati langsung ya udah, ya kan, ada di alam gitu kan, pohon mangga ya udah kita makan buahnya, itu kita nikmati langsung. Ya, kita juga bisa reproduksi seperti apa ya? Seperti padi. Ya padi itu kita reproduksi terus, gitu kan, ya kan. Setahun mungkin 3-4 kali reproduksi padi, gitu ya. Tanya petani lah berapa kali. Ya kan, panen setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan. Nah, itu kita bisa reproduksi, ya kan? Seperti itu. Ayam bisa kita reproduksi gitu kan. Telur-telurnya ya, telur-telur betinanya kita jaga. Telur-telur yang isinya jantan kita jadikan telur goreng gitu ya. Jadi kita bisa reproduksi, kita bisa nikmati langsung atau kita bisa reproduksi. Tapi apapun itu ya, rezeki yang Allah siapkan di alam semesta ini itu sifatnya prasmanan. Oke? Sifatnya prasmanan. Jadi teman-teman bayangin aja ya, kalau teman-teman datang di sebuah kondangan orang nikah nih, ada meja prasmanan. Ya. Di atas meja prasmanan itu ya, ada nasi, ya bahkan nasinya ada yang nasi putih, ada yang nasi uduk, tapi jarang sih, nggak ada orang kondangan nasi putih nasi uduk tuh enggak ya. Di dalam hidangan tuh ada nasi, ada sayur, ada lauk, ya, ada minuman. Nah itu minimal tuh, ya. Sayurnya macam-macam, ada sayur kentang, ada tempe orek, ya kan, ada tumis-tumisan gitu ya. Macam-macam, lauknya pun macam-macam, ada telur, ada ayam, ada ikan, ya kan. Ayamnya pun ada rendang gitu kan, ayamnya pun kadang-kadang berbagai macam. Oke, minumannya ada air putih, ada sirup kadang-kadang. Oke. Nah, ini sudah disediakan oleh yang punya hajat gitu. Nah, kemampuan teman-teman mengambil itu dan memasukkan ke dalam perut itu yang menentukan sebanyak mana kita dapat. Oke? Ya, sebanyak mana kita dapat. Ya. Bukan bukan subjektivitas teman-teman nanya yang punya hajat gitu. Aku makan ini boleh nggak? Ya boleh, udah jelas boleh gitu, ya kan? Silakan, memang disediakan buat lo gitu. Tetapi, ya kan,
bagaimanapun dermawannya yang punya hajat menyediakan prasmanan itu, ya, sedermawan apapun yang punya hajat menyediakan prasmanan itu, tapi kalau kita nggak mau gerak ngambil piring, ya, nyiduk nasi, ngambil ayam, ngambil sayur, ya, ngambil minum, yang nggak akan datang, nggak akan masuk ke mulut kita, ya. Itu loh prinsipnya tuh, ya. Rezeki di alam semesta ini sudah disediakan oleh Allah, oke. Untuk orang beriman, nggak beriman, kafir, biadab, bajingan, ya, disediakan sama Allah, gitu, ya. Mau mukmin, mau muslim, ya, mau yang taat, nggak taat, ya, beriman, nggak beriman, bajingan, nggak bajingan, korupsi, nggak korupsi, semuanya disediakan sama Allah. Oke, tetapi pencapaian kita, ya, dalam mencari rezeki ini, kemudian mengumpulkannya menjadi hak milik kita, ya, itu tergantung dari usaha kita, bukan dari lu sholat nggak sholat, lu zakat nggak zakat, bukan. Ini hal-hal sebab akibat. Kalau Tuhan sudah sediakan, ya, kemudian kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa mendapatkannya baik secara natural seperti kita nanam sendiri, ya kan, atau produksi sendiri, atau secara sosiokultural di masyarakat, ya, kita bekerja sehingga kita dapat duit, kita bisa beli itu, gitu kan. Nah, ini tanpa kemampuan ini, mau kau sholat nggak sholat, gitu ya, mau kau sholat 5 waktu ke masjid, mau kau zakat, mau kau berbakti sama orang tua, mau kita bagaimanapun, ya, tapi nggak memiliki kemampuan ini, ya tetap miskin, gitu, ya. Nah, inilah yang dinamakan ekonomi, gitu. Ekonomi itu rebutan sumber kehidupan. Kenapa kita rebutan itu? Ya karena itu dapat digunakan menjadi sumber energi kita, kalori kita, ya. Pertama, kita bisa nyambung hidup kita. Yang kedua, bisa menjadi cadangan energi kita bekerja, ya. Ini nggak ada urusannya sama beriman nggak beriman, gitu loh. Nggak ada urusannya sama sholat nggak sholat. Oke, semua Allah florkan, ya, baik bagi yang beriman ataupun tidak beriman, baik bagi yang sholat ataupun tidak sholat, ya. Seperti itu loh. Ini prinsipnya, gitu. Saya tarik dari akarnya tuh biar teman-teman nanti paham postulatnya tuh seperti apa sih, gitu, ya. Nah, untuk menilai tadi itu, ya, fenomena di awal, untuk menilai fenomena di awal tadi itu, ya, sekarang kalau kita kita generalisir teorinya, gitu ya. Ada nggak orang yang soleh, ya kan, rajin sholat, zakatnya nggak kira-kira, ya kan, dia berbakti sama orang tua, ya, patuh dan taat kepada Allah, tapi kaya, ada nggak? Ya banyak dong, ya, iya banyak, ya. Tapi ada nggak orang yang nggak sholat, ya, nggak jumatan, nggak zakat, nggak puasa, kaya? Ya ada juga. Jadi konfigurasi ini dua-duanya ada, gitu. Kau taat sama Tuhan kaya ada, kau nggak taat sama Tuhan kaya ada. Kenapa? Karena kau kaya atau nggak kaya itu nggak ada hubungannya sama ketaatan sama Tuhan. Itu pintar-pintar kau mencari di alam, ya. Misalkan penghasilannya 1 miliar tiap bulan, ya udah, pada hakikatnya itu cuma buat makan, lebihannya dia buat harta, gitu loh, ya, buat kesenangan dia. Dan itu Tuhan nggak larang, silahkan, ya, yang penting kau bayar zakat, ya. Nah, itu nggak ada hubungannya. Oke, ini di level atas, ya, level orang the have, yang punya, ya. Ada nggak orang taat sama Tuhan tapi punya? Ada, bukan ada, banyak, gitu ya. Ada nggak orang nggak taat sama Tuhan tapi punya? Ya banyak juga, ya. Jadi sama-sama ada konfigurasinya. Kemudian di ranah yang not have, ya,
not have person. Ya, ada nggak orang yang taat sama Tuhan tapi nggak punya? Ya ada. Ada nggak orang yang nggak taat sama Tuhan dan nggak punya juga? Ya banyak gitu loh. Ya, jadi 4 kemungkinan ini jangan kita persempit. Ya, kita persempit, kita capture satu fenomena di bagian the have. Kemudian di bagian not have kita capture lagi satu fenomena. Kemudian kita bandingkan. Kemudian kita lahirkan konsep istidraj. Ini namanya blow on bin bahlul gitu loh. Ya, blow on bin bahlul. Ya. Sahabat Nabi banyak yang kaya melintir. Ya. Kaya melintir, soleh kaya melintir. Utsman bin Affan. Ya. Rekeningnya masih ada sampai sekarang. Ada hotel di Mekah tuh atas nama Utsman bin Affan ada. Nomor rekeningnya ada. Bayangin aja. Gimana Utsman bin Affan bikin rekening? Kalau di Indonesia sih jelas nggak bisa karena harus bawa KTP. Ada. Sahabat Nabi miskin ada nggak? Ya ada juga gitu. Ya Bilal bin Rabah misalkan. Ya ada juga gitu. Ya. Jadi ada nggak kaitannya pencapaian rezeki sama ketaatan? Ya nggak ada hubungannya, nggak usah dihubung-hubungkan. Kalau kau hubung-hubungkan, nggak sesuai sama Qur'annya, nggak sesuai juga sama realitas. Ya. Bodoh bin bahlul. Ya. Fenomena di masyarakat ada 4, kita capture cuma 2, kita buat dikotomis. Ya blow on bin bahlul. Oh enggak, ini ada ayatnya di Quran kok. Ya lu cek lagi aja lah Quran. Quran tuh intinya nggak mungkin ngajarin mitos-mitos kayak gitu. Pikiran-pikiran bahlul kayak gitu, nggak mungkin. Ya, pasti kau salah memahaminya, gitu aja. Ya Tuhan ngomong apa lu kusimpulkan apa. Ya, gak ada hubungannya. Ya, orang kafir kaya ada nggak? Banyak. Orang muslim taat sama Tuhan kaya ada? Ya banyak juga gitu loh. Loh kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang nggak ada hubungannya. Ya kan, wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah tanggung semua, rezekinya dabah. Tetapi untuk mengambil rezeki itu urusannya sebab akibat. Orang yang pintar sebab akibat rezekinya lebih banyak. Ya, jadi cara kita mendapatkan rezeki harta itu harus 2 faktor minimal, mau dan mampu. Ya, minimal itu gitu. Mau dan mampunya ini nggak ada kaitannya sama kau sholat kah, nggak sholat kah, berbakti sama orang tua kah, nggak berbakti sama orang tua kah. Nggak ada hubungannya. Jangan kau hubung-hubungkan gitu. Ya kan? Sesuatu yang nggak berhubungan, jangan dihubung-hubungkan. Kau sholat tuh untuk ingat Tuhan. Kau puasa tuh untuk bertakwa. Jangan dijadikan sebab akibat. Ya, ini emang kebiasaan umat Islam yang nggak berhubungan dijadikan sebab akibat. Ya itu nanti akan menjadi akidah tong-tong sahur gitu, nggak jelas. Ya seperti itu. Yang miskin nggak punya harta, ya ada nggak yang taat? Ada, ya kan? Ada Bilal bin Rabah contohnya, ya budak gitu kan. Sahabat Nabi respect malah, ya kan? Tapi ada nggak sudah melarat, ya kan, gak taat sama Tuhan? Ya banyak juga gitu. Ya, jadi kesalahan ustadz ya membuat konsep-konsep istidraj itu karena kesalahan mengcapture fenomena. Ya, dia hanya meyakini hanya ada 2 fenomena. Padahal terkait konfigurasi ini harusnya ada 4 fenomena. Dia capture cuma 2, dijadikan dikotomis. Ya bodoh gitu. Oke. Kalau orang tua rajin sholat, ya berbakti sama orang tua, taat, ya dia tetap harus kerja kalau mau dapat duit banyak. Ya kan? Mampu, penuhi itu. Ya. Tingkat kemauan pun nanti akan ada beda-bedanya, ada spektrumnya gitu loh. Ya kan? Ada spektrumnya tingkat kemauan. Ada yang maunya itu cuma ya yang penting UMR gitu. Dan dia mampu untuk UMR, ya udah jadi dia gajinya UMR. Ya,
Ada yang maunya miliaran. Nah, ini umumnya nih ya, ini umumnya nih. Maunya miliaran, kemampuan nggak ada, ya udah gitu. Ujung-ujungnya UMR gitu ya. Ya kan? Ada yang maunya sedikit, tapi kemampuannya lebih gitu. Ya kan ada. Akhirnya apa? Ya dia jadi dermawan. Ya kan kayak Usman. Aku maunya cuma segini, cuman hartaku dan kemampuanku hebat. Ya udah akhirnya dermawan. Ya kan seperti itu. Nah, jadi dalam menghasilkan ya harta ya dua variabel itu mau mampu. Mau ada spektrumnya, mampu pun ada spektrumnya gitu. Seberapa mau kita, ya kan? Kemudian dari kemauan ini juga ditentukan oleh mampu, seberapa mampu kita. Ya, orang-orang seperti Raffi Ahmad, ya, Deddy Corbuzier, orang-orang kaya, ya, dia punya kemauannya kuat dan kemampuannya hebat, gitu loh. Oke, ya akhirnya jadi orang kaya, duitnya triliunan. Ya, ada orang yang kemauannya kuat, kemampuannya nggak hebat-hebat amat, ya udah UMR. Ya, ada yang kemauannya nggak ada, ya, tapi kemampuannya hebat gitu. Ya kan, ya udah jadinya kayak Utsman bin Affan, gitu ya. Nah kalau nggak ada kemauan, nggak ada kemampuan, ya udah. Kalau biarpun kau sholat 5 waktu ke masjidnya tetap aja nggak ada kaitannya sama pencapaian harta. Gitu. Ya. Nah orang-orang yang menghubung-hubungkan kalian tuh sudahlah tidak Qurani, nggak bisa dibuktikan. Ya. Kalau teman-teman masih ngotot ada hubungannya, ya sudahlah tidak Qurani, tidak dapat dibuktikan. Ya, nggak percaya, buktikan kata-kata saya, buktikan aja sendiri. Ini dihubung-hubungkan sama ketaatan sama Allah. Istilah kata kalau makin taat makin kaya, nggak ada hubungannya. Kalau teman-teman hubung-hubungkan, silakan buktikan. Ya, kalau tidak terbukti, artinya apa? Keyakinanmu salah, gitu aja gitu. Aku yakin ada kambing nonton di live aku. Ya terserah, mau yakin kayak gimana terserah. Tapi buktikan di antara 206 ini ada yang kambing nggak gitu. Di antara 207 yang nonton ini ada yang kambing nggak? Kalau terbukti ada kambing, oh berarti benar keyakinannya. Bukan lagi jadi keyakinan, jadi pengetahuan. Ya. Tetapi setelah dicek, ternyata dari 200 orang ini nggak ada yang kambing, yang nonton saya ini. Oh ya udah, nggak usah ngotot. Ya. Kadang-kadang umat Islam tetap ngotot. Enggak, saya yakin di antara 200 orang yang nonton saya ini ada kambing. Ya. Bahkan ada 10 atau 20 kambing yang nonton. Ya terserah. Ya. Itu keyakinanmu, tetapi realitasnya nggak bisa dibuktikan. Ya kan? Atau tidak ada terbukti. Kenapa? Karena kambing nggak bisa bikin akun TikTok. Ya. Kambing nggak bisa nonton live. Kambing nggak bisa mengoperasikan HP gitu. Ya. Kau yakin boleh, apapun landasanmu boleh, terserah. Ya. Mau Quran atau yang nggak Quran terserah. Tetapi ketika tidak bisa dibuktikan dalam realitas kehidupan, ya udah, itu jadinya ini nih, ya keyakinanmu jadi ini nih, yang saya lingkarin nih, jadi mitos bukan fakta. Biarpun yakinnya dari ujung kaki sampai ubun-ubun, ya tetap mitos gitu loh. Ya, saya yakin di antara 218 orang ini, ya kan, ada 10 kambing yang nonton saya. Demi Allah, biarpun saya demi Tuhan, demi Bapak Ibu, demi siapapun, ya kalau tidak terbukti, ya ternyata di antara 200 orang yang nonton saya nggak ada kambing, ya itu namanya mitos. Gampang kok nyari yang bener itu. Ya. Dan Quran nggak mungkin ngajarkan mitos, oke? Quran tidak mengajarkan mitos. Kalau keyakinanmu tentang Al-Quran melahirkan mitos, ya artinya pemahamanmu yang salah. Ya, jangan nyalahin ayat Qurannya. Jangan ngebantah bukti-bukti di lapangan. Keyakinanmu yang tung sahur, nggak jelas. Ya.
Jadi istidraj yang diyakini umat muslim itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena pencapaian rezeki, pencapaian harta tidak ada hubungannya sama kau tuh ngaku Tuhan apa enggak aja tuh nggak ada hubungannya. Ya. Karena hal-hal itu bersifat material. Bersifat sebab akibat. Yang berlaku pada hal-hal material itu sebab akibat. Ya. Bukan subjektif, nggak subjektif gitu ya. Sebab akibat yang berlaku. Ya. Ini air putih nih, ya. Saya kasih kopi, saya kasih gula, ya kan. Saya kudek, ya. Ini Bismillah nggak Bismillah ya tetap jadi kopi manis, ya. Ini air putih, nggak ada campurannya, ya. Saya minum, ya. Ini Bismillah nggak Bismillah ya tetap tawar airnya, gitu. Ya. Nggak mungkin saya baca Bismillah dengan nama Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang diminum jadi manis. Nggak mungkin. Ya, kagak mungkin. Ya. Ini air putih nih, biar saya muji-muji Tuhan, ya tetap rasanya tawar. Oke? Mau yang ekstrim lagi? Ini air putih nih, biar saya maki-maki Tuhan, ya tetap tawar gitu loh. Kopi dikasih gula, biar teman-teman maki-maki Tuhan, ya tetap jadi kopi manis. Karena hukumnya sebab akibat. Ya, nggak ada hubungannya sama subjektivitas Allah. Ya, kecuali kopi panas. Kopi panas dibacain Yasin 3 kali jadi dingin, itu jelas. Ya, kalau itu jelas. Ya. Kopi panas dibaca Yasin jadi dingin. Tapi kalau air putih, ya kau puji Tuhan sampai mulutmu jontor, ya tetap tawar, nggak jadi manis. Ya, garam, ya teman-teman mau nyicipi garam, ya teman-teman baca Yasin 100 kali, ya tetap asin, nggak berubah. Itu namanya material, sifat-sifat material. Ya. Nah, urusan kita punya harta, nggak punya harta, bisa makan, nggak bisa makan, itu urusan material. Yang harus kita tempuh adalah cara-cara rahmani, ya, bukan cara rahimi. Ya. Makanya dulu zaman Umar bin Khattab, ya, ada pemuda, ya, mau dapat rezeki, tapi kerjaannya nongkrong aja di masjid. Ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku rezeki. Diusir sama Umar. Lu kalau mau dapat rezeki kerja blok gitu. Ini sahabat loh. Ya, kau tuh kalau mau dapat rezeki kerja, jangan cuma duduk di masjid. Ya, Habis sholat Jumat pun suruh kerja. Fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi. Tadi kan sebelum sholat Jumat suruh tutup dulu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tutup dulu. Ya, suruh tinggalkan dulu, yang punya toko tutup. Ya, yang lagi narik Gojek berhenti dulu, yang lagi kerja kantor berhenti dulu. Ya. Kecuali yang lagi safar, silakan. Ya. Yang lagi mukim itu loh, ya, yang lagi jaga satpam, ya boleh sip-sipan gitu, atau tukeran sama yang Nasrani lah, tinggalkan dulu gitu, ya. Setelah sholat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, balik lagi, cari fadilah-fadilah Allah di alam, ya, wabtaghu min fadlillah, tapi jangan lupa ingat Tuhan. Dapatkan rezekimu dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang hak. Cara itu sebetulnya nggak ada yang halal. Ya, yang halal atau enggak itu bendanya. Cara itu hak atau batil gitu. Nah, carilah cara rezeki dengan cara-cara yang hak, jangan cara-cara yang batil. Ya, itu baru ada ridha Allah. Ya. Jadi kalau konsep istidraj tadi itu dia kaya, tapi nggak pernah sholat. Ya bisa jadi hartanya itu nggak ada ridho Allah. Itu baru betul gitu. Bisa jadi tapi belum tentu juga gitu.
Ya, bisa jadi dalam hartanya tidak ada ridho Allah, itu baru betul. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah postulat-postulatnya ya. Ya, teman-teman harus paham kayak gini-gini nih, biar nggak sirik. Ini teman-teman kadang-kadang sirik, aja ngeliat orang kaya. Padahal ya kamu yang nggak bisa apa-apa gitu kan, skill nggak punya gitu ya. Suruh jadi suruh kerja jadi bengkel nggak bisa, ya kan, suruh jualan nggak bisa, kerja kantoran nggak mau tunduk sama bos, ya kan, akhirnya nganggur, ya, nganggur dengan alih-alih ketaatan sholat ke masjid 5 waktu. Ya Allah, aku ini kok nganggur ya. Ya lu nggak mau kerja gitu kan, atau nggak mampu kerja, ya kan, apalagi kerjaan di Indonesia kan menuntut spek dewa. Gaji UMR, tugasnya dewa. Mampu bekerja di bawah tekanan, emangnya panci ya Pak? Ya kan, seperti itu. Islam Tuhan aja kalau dalam tekanan nggak apa, kau ngaku kafir pun nggak apa-apa kalau dalam tekanan. Tuhan, manusia beda. Oke, itu aja teman-teman kajian kita pagi ini. Sebentar lagi insya Allah kita akan mencoba ya pembelian nih device-nya nih. Teman-teman, intinya teman-teman yang Tadabbur Institute, dan saya yakin banyak di antara 200 orang ini dari Tadabbur Institute, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah mengganti rezeki teman-teman dengan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, tetap dalam perlindungan Allah. Saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa.